warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, boleh dikonfirmasi Bapak Ibu apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di rangka Bapak Ibu semua yang hadir di dalam ruangan ini. Jika suara saya sudah terdengar dengan jelas, boleh diberikan di kolom komentar Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada dengung-dengung sedikit, ada teknis. Bagi yang lain Bapak Ibu semuanya boleh di chat apakah halo, ada yang sudah oke, ada yang belum. Cek. Baik, kalau seperti ini suara saya lebih jelas Bapak Ibu. Oke ya, oke sekarang sudah oke ya, jelas ya. Masih banyak yang tidak oke. Ya. Baik, terima kasih atas responnya Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Mas adalah rekan-rekan peserta yang sudah pernah mengikuti virtual sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat datang kembali. Halo Bapak Ibu, apakah sudah terdengar Bu? Oke, ya nggak apa-apa Bu. Sudah ya, baik saya akan lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pertama-tama kepada Bapak Ibu para peserta virtual learning kita pada hari ini yang akan mengangkat tema tentang membaca Omnibus Law ya. Klaster ketenagakerjaan. Tentang klaster ketenagakerjaan. Jadi kalau Omnibus Law kan banyak klasternya, kita akan bahas klaster yang tentang ketenagakerjaan pada hari ini. Baik. Saya sapa dulu Bapak Ibu rekan-rekan peserta virtual learning kita pada hari ini yang dari luar Batam, mana suaranya? Alhamdulillah sangat antusias sekali pada siang hari ini. Saya lihat dari form pendaftaran itu kita banyak ya dari beberapa daerah yang di luar Batam. Jadi bukan cuma dari Batam saja, dan dari Jakarta, Palangkaraya, Sukabumi, Subang, Bogor, ada Demak, ada Cilegon, ya, ada Bandung, ada Balikpapan, ada Boyolali. Terus mana lagi nih? Cimahi juga, Demak lagi, Depok, Jawa Tengah. Nah, rata-rata dari ujung Aceh ya, sampai Irian Jaya sana ada semuanya. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu atas partisipasinya. Boleh dikasih reaction jempol dulu untuk kita semuanya yang hadir pada siang hari ini biar semakin meriah. Wah, kita kasih reaction jempol dulu dong biar makin meriah untuk virtual kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Nah, karena sudah kasih jempol semua, saya akan coba kasih apa dulu. Siap, oke. Jempolnya manis-manis Bapak Ibu ya. Kuning semua ya. Kuning semua. Ya. Siang hari ini kita sudah hadir di tengah kita yang rekan kita, rekan kerja saya juga, Pak Isa Gustiono. Boleh Pak Isa Gustiono kasih hello dulu Pak Isa. Hello. Oh ya. Itu poin ya. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, kepada Bapak Ibu semua, para peserta, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, karena sudah ada 50 orang lebih nih, ya harusnya 100 orang pada hari ini, full kapasitas untuk Zoom kita. Kayaknya yang lain masih pada di jalan ya.
masih delay kayaknya pesawatnya. Kita tunggu, sambil nunggu kita sambil jalan saja karena pembahasannya cukup panjang pada siang hari ini. Nah, pertama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Budi, biasa dipanggil Cak Dut di Tunas di B2SDM ya. Ada rekan saya juga, Kakak Jadi. Mana Kakak Jadi suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jadi, rekan saya di B2SDM. Tim repot ya Mbak. Di sini ada Pak Riko Jasa Putra, apakah sudah join juga bersama kita siang hari ini? Boleh sapaannya Pak Riko? Mana ya? Oke, belum ada. Terlebih juga kepada Mas Isa, terima kasih sudah menyempatkan diri ya hadir pada siang hari ini. Dan ini adalah acara virtual learning P2SM yang kesekian kalinya untuk tahun 2021 ini mengawal event yang kedua ya, event yang kedua setelah kemarin Pak Faris. Nah, di siang hari ini harusnya banyak lagi yang hadir, namun masih belum semuanya. Kita sambil jalan saja, nggak masalah. Oke, buat Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan, apakah sudah siap untuk melanjutkan langsung ke topik kita pada hari ini? Kalau sudah siap, boleh dong dikasih reaksi jempolnya dulu, menandakan bahwa Bapak Ibu siap untuk masuk ke sesi selanjutnya. Wah, bukan cuma jempol ya, sampai trompet ulang tahun pun juga sudah diluncurkan juga nih. Oke. Ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi Bapak Ibu, karena waktu juga sudah jam 2 lewat. Untuk itu, ya, ada yang mau bertanya Pak? Ini sesi belum mulai, sudah mau bertanya Pak Iwan. Baik, sebelumnya saya akan kenalkan sedikit tentang fitur yang ada di Zoom ya Bapak Ibu. Nanti selama kegiatan berlangsung, jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa secara langsung dengan cara menekan fitur raise hand ya. Cari aja fitur raise hand, angkat tangan. Itu nanti saya akan sebagai host akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk secara langsung bertanya ya. Bisa juga melalui chat, nanti ada fitur Slido yang akan saya berikan untuk membantu mengakomodir pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nah, apakah hari ini kegiatannya mendapatkan sertifikat? Iya, nanti kita akan ada sertifikat untuk masing-masing peserta. Di akhir acara nanti saya akan berikan link evaluasi kegiatan sekaligus itu sebagai sertifikatnya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengisi link evaluasi kegiatan, maka secara otomatis emailnya akan terkirim, sertifikatnya akan terkirim ke email Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Jadi pada saat mengisi form evaluasi di akhir acara, nanti secara otomatis Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini juga langsung mendapatkan sertifikat kehadiran ya, sertifikat kehadiran untuk kegiatan virtual kita pada ini. Oke, saya rasa sudah cukup jelas Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita persilahkan narasumber kita, Bapak Isa Gustiono, untuk melanjutkan materinya. Silakan Pak Isa. Oke, terima kasih Jadut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Semoga kita sehat selamat, sukses mulia, jaya makmur, dan panjang umur buat kita semua. Amin. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan bertatap muka di dunia maya, walaupun bukan di dunia nyata ya. Itu masih kesempatan untuk bertatap muka di dunia maya ini secara virtual learning. Karena sudah kedua kalinya saya di virtual learning ini. Yang pertama itu bersama Bro Julio yang membahas mengenai aspek hubungan industrial dalam proses rekrutmen. Terus yang kedua, yang ini yang akan kita bahas mengenai omnibus, membaca Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan secara singkat.
bahasanya secara singkat. Jadi gimana caranya untuk membaca klaster ketenagakerjaan ini di Omnibus Law secara singkat. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim P2SDM, Broji, Cak Dut, sama Mbak Jade atas kesempatan yang diberikan untuk misi materi pada hari ini. Semoga tetap selalu setia, menemani, mendampingi dalam peningkatan pemberdayaan pengembangan sumber daya manusia. Dan tak lupa saya juga ucapan terima kasih kepada rekan saya advokat Jaya Febri SHMH dari JF Priority Law Firm yang telah support untuk membantu materi ini juga terkait Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Oke, sekarang kita masuk di topik pembahasan yang sesuai di flyer kemarin mengenai Omnibus Law. Oke, sesuai di flyer kemarin yang sudah disampaikan ke Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sebanyak 1.187 halaman. Ini sebelumnya kan ada banyak polemik terkait sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Karena sampai sekarang di Undang-Undang 11 Tahun 2020 Cipta Kerja ada dari elemen masyarakat maupun dari serikat yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, sampai dari elemen mahasiswa, masyarakat, dan serikat pekerja, serikat buruh. Dan pada tanggal 2 November 2020 disahkan, ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 setebal 1.187 halaman. Kalau di print itu lebih dari 2 rim, kertas A4. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian sudah punya undang-undangnya, Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun belum hard copy, paling tidak punya soft copy-nya yang kita bisa pegang di genggaman. Jadi kita di soft copy bisa taruh di HP. Jadi di situ kita untuk lebih memudahkan dalam mencari, membaca terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Yang perlu diketahui juga bahwa perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster kerjaan, tidak merubah semuanya, substansinya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi untuk mempermudah membuka halaman dalam klaster ketenagakerjaan, jadi kita perlu tahu, lihat sistematika di bawah ini. Jadi ini sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Kerja Ketenagakerjaan. Bab 4. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang pegang Undang-Undang Cipta Kerjanya, bisa sambil sekalian dibuka undang-undangnya. Bab 4 Ketenagakerjaan itu di halaman 533 sampai 572. Jadi sekali langsung buka dari halaman Undang-Undang Cipta Kerja tadi terkait klaster kerjaan di halaman 533 sampai 572. Di bab 4 ketenagakerjaan ada terbagi lagi menjadi ada bagian ke-1 yaitu bagian umum, itu di halaman 533, dan di pasal 80 itu penjelasan. Penjelasannya itu nanti di halaman 1038. Untuk bagian kedua itu mengenai ketenagakerjaan. Mengenai ketenagakerjaan di pasal 81 itu halaman 534 sampai 563. Bagian ketiga mengenai jenis program jaminan sosial di pasal 82 halaman 563 sampai 565. Selanjutnya di bagian keempat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, itu di halaman 565 sampai 567, itu di pasal 83. Dan yang terakhir di bagian kelima itu mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di pasal 84.
di halaman 567 sampai 572. Jadi kita ketahui sistematika mengenai bab ketenagakerjaan. Jadi setiap kita cari di halaman Undang-Undang Cipta Kerja, kita langsung buka di halaman 533 sampai 572 mengenai kelas ketenagakerjaan. Penjelasannya itu di halaman 1038. Jadi nanti bisa Bapak Ibu cek sendiri, dilihat sendiri di Undang-Undang Cipta Kerjanya mengenai bab ketenagakerjaan. Selanjutnya akan kita uraikan rangkum satu persatu ya, mengenai substansi hal yang mengalami revisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Secara garis besar, perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama, itu pasal yang mengalami perubahan. Pasal 13, Undang-Undang 13 Tahun 2003. Substansi hal yang mengalami revisi. Terjadi perluasan lembaga pelatihan pendidikan menjadi lembaga pendidikan perusahaan yang sebelumnya lembaga pelatihan pendidikan hanya pemerintah dan swasta aja. Jadi ada penambahan di situ di pasal 13 Undang-Undang 13 2003 di Undang-Undang Cipta Kerjanya ada perluasan mengenai lembaga pendidikan perusahaan di pasal 13-nya. Selanjutnya di pasal 14 substansi hal yang mengalami revisi. Lembaga pelatihan kerja swasta yang sebelumnya dapat berbentuk perorangan dihapus dan teknis perizinan pelatihan kerja swasta yang terdapat pernyataan modal asing harus diurus ke pemerintah pusat. Untuk pasal 13 sama 14 itu kalau di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerjaan itu masuk di dalam bab pelatihan kerja. Ya, untuk di pasal 13 sama 14, kalau di Undang-Undang 13 2003 itu masuk di bab pelatihan kerja. Lanjut di pasal 37. Substansi hal yang mengalami revisi. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja yang sebelumnya harus berbadan hukum, pasca revisi tidak lagi berbadan hukum, namun harus mengurus perizinan berusaha ke pemerintah pusat. Ini di pasal 37. Kalau pasal 37 di Undang-Undang 13 2003-nya ini mengenai bab penempatan tenaga kerja. Selanjutnya di pasal 42. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing wajib memiliki RPTKA. RPTKA itu rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat, kecuali direksi atau komisaris atau pemegang saham, perseroan, pegawai diplomatik, konsuler, dan TKA yang dibutuhkan dalam bidang tertentu. Dan ditegaskan bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Jadi di pasal 42 ini substansi hal yang direvisi, mengalami revisi. Selanjutnya di pasal 43. Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi TKA yang sebelumnya ada pasca revisi sudah dihapus keberlakuannya. Nah, ini kenapa saya huruf tebal ya, angkat pasalnya di 43 sama dihapus. Jadi yang saya tebalkan di sini di pasal sama dihapus, ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapus keberlakuannya. Jadi tidak ada lagi pasal 43, ketentuannya dihapus. Dan ini yang saya tebal, nanti pasal-pasal yang saya tebal itu dihapus keberlakuannya di Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Selanjutnya di pasal 44,
ketentuan mengenai pembuatan RPTKA yang sebelumnya ada, pasca revisi sudah dihapus keberlakuannya. Ini dihapus juga di pasal 44. Selanjutnya pasal 45, pemberi kerja harus memulangkan tenaga kerja asing yang telah berakhir hubungan kerjanya di Indonesia. Lanjut. Pasal 46. Ini ketentuannya dihapus juga di Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan pasal ini secara formal dihapus, namun substansi pengaturan mengenai TKA dilarang memenuhi jabatan yang mengurusi personalia telah diatur pula dalam pasal 42 revisi Undang-Undang terbaru. Jadi walaupun nanti pada pasal 46 dihapus keberlakuannya di Undang-Undang 13 tahun 2003, namun diatur dalam pasal 42 di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Pasal 47. Ketentuan mengenai jabatan tertentu untuk TKA di lembaga pendidikan dihapus. Pasal 48. Ketentuan pasal ini secara formal dihapus, namun substansi pengaturan mengenai memulangkan TKA yang sudah berakhir hubungan kerjanya telah diatur pula dalam pasal 45 ayat 1 huruf C revisi Undang-Undang terbaru. Jadi di pasal 48 di Undang-Undang 13 2003 ketentuan ini dihapus, namun diatur di dalam pasal 45 ayat 1 huruf C Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya pasal 49. Ketentuan mengenai pengaturan penggunaan TKA serta pelatihan dan pendidikan yang sebelumnya diamanatkan melalui Perpres Peraturan Presiden, pasca revisi diamanatkan diatur melalui peraturan pemerintah di pasal 49, substansi hal yang mengalami revisi. Dari pasal 42 sampai pasal 49 ini berkaitan mengenai bab penggunaan tenaga kerja asing. Ini di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerjaan ya. Jadi dari pasal 42 sampai pasal 49 itu mengenai bab penggunaan tenaga kerja asing. Selanjutnya di pasal 56. Ketentuan yang ditambahkan dalam pasal ini adalah amanat pengaturan mengenai jangka waktu dan selesainya PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja yang lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah di pasal 56. Di pasal 57 revisi pasal ini mencabut ketentuan yang menyatakan PKWT yang dibuat secara tidak tertulis atau lisan dikualifikasikan menjadi PKWTT. Oleh karena itu, secara kontrario, secara berlawanan, revisi atas pasal ini memberikan ruang untuk dibuat PKWT secara tidak tertulis atau lisan. Selanjutnya di pasal 58. Di pasal 58, revisi pasal ini memberikan penegasan penghitungan masa kerja sudah dihitung sejak awal kerja pada pekerja yang mendapatkan PKWT dengan syarat masa percobaan. Selanjutnya di pasal 59. Revisi pasal ini mencabut ketentuan terkait dengan jangka waktu PKWT yang dapat diperbarui dan diperpanjang, yakni PKWT pertama untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan PKWT kedua paling lama 1 tahun. Dan PKWT yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan demi hukum menjadi PKWTT. Ini di pasal 59. Di pasal 61. Revisi pasal ini memberikan perluasan sebab
berakhirnya perjanjian kerja, yakni selesainya suatu pekerjaan tertentu. Terus di pasal 61 itu ada disisip satu pasal, yaitu pasal 61A. Substansi atau hal yang mengenai revisi, penambahan ketentuan mengenai pemberian kompensasi kepada pekerja sesuai dengan masa kerjanya di perusahaan yang bersangkutan dalam hal PKWT berakhir. Namun ketentuan mengenai besaran uang kompensasi akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 64 dan 65 ini dihapus keberlakuannya. Di mana pelimpahan seluruh pekerja maupun sebagian kepada perusahaan pemborong dan garing atau penyedia jasa tenaga kerja yang sebelumnya dimungkinkan, pasca revisi pasal ini dihapus keberlakuannya. Pasal 66, substansi atau hal yang mengalami revisi. Yang pertama, perusahaan alih daya dapat mengadakan perjanjian kerja dengan pekerja, baik itu PKWT maupun PKWTT. Yang kedua, perusahaan alih daya harus mendapatkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Yang ketiga, revisi pasal ini menghapus pelimpahan tanggung jawab demi hukum akibat tidak terpenuhi persyaratan alih daya oleh perusahaan alih daya dan pekerjanya. Pasal 77. Yang sebelumnya dari pasal 50, yang sebelumnya dari pasal 56 sampai 66 itu mengenai bab hubungan kerja. Itu di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, itu bab mengenai hubungan kerja dari pasal 56 sampai 66. Selanjutnya di pasal 77, substansi atau hal yang mengalami revisi, pelaksanaan waktu kerja bagi pekerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pengaturan waktu kerja untuk sektor usaha tertentu yang sebelumnya diatur melalui keputusan menteri, pasca revisi diamanatkan melalui peraturan pemerintah. Selanjutnya pasal 78, substansi hal yang mengalami revisi. Waktu kerja lembur yang sebelumnya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu diubah menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Pengaturan sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu untuk membayar upah lembur yang sebelumnya diatur melalui keputusan menteri, pasca revisi diamanatkan melalui peraturan pemerintah. Selanjutnya di pasal 79, substansi atau hal yang mengalami revisi. Waktu istirahat mingguan sebanyak 2 hari untuk 5 hari kerja ditiadakan pasca revisi pasal ini. Pemberian waktu istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun yang sebelumnya ditegaskan dalam undang-undang, pasca revisi pasal ini di ketentuan tersebut diserahkan pada kesepakatan pekerja dan pengusaha dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Namun bagi perusahaan yang telah memberlakukan istirahat panjang tidak boleh mengurangi dari ketentuan yang sudah ada. Selanjutnya di pasal 88, substansi atau hal yang mengenai revisi. Pemerintah pusat mengambil alih kebijakan pengupahan yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Di pasal 88 ini, di antara pasal 88 sampai 89, itu disisip ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada disisip 5 pasal, yaitu pasal 88A, 88B, 88C, 88D, sama 88E.
Untuk penambahan pasal di 88A. Substansi hal yang mengalami revisi. Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, namun tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesepakatan pemberian upah di bawah ketentuan adalah batal demi hukum. Pengusaha dapat dikenakan denda karena keterlambatan pembayaran upah. Pekerja dapat dikenakan denda karena kesengajaan atau kelalaian. Pemerintah akan mengatur terkait pengenaan denda pengusaha dan garing atau pekerja. Selanjutnya di pasal 88B, substansi atau hal yang mengenai revisi. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan garing atau satuan hasil yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 88C, dasar penetapan upah minimum adalah berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan setempat yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 88D, ketentuan penentuan upah minimum menggunakan formula perhitungan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 88E, ketentuan upah minimum sudah berlaku bagi pekerja baru dan pengusaha dilarang untuk membayar upah di bawah ketentuan. Selanjutnya di pasal 89. Pasal 89 sama 90 ini dihapus keberlakuannya di Undang-Undang 13 tahun 2003 ini dihapus. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dihapus keberlakuannya di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu pasal 89, substansi kewenangan rekomendasi Dewan Pengupahan yang sebelumnya diatur pasca revisi pasal ini telah dihapus keberlakuannya. Pasal 90, kelonggaran mengenai penangguhan pembayaran upah minimum yang sebelumnya diatur, pasca revisi pasal ini telah dihapus keberlakuannya. Di pasal 90 itu disisipkan ada dua pasal, yaitu pasal 90A dan pasal 90B. Di pasal 90A, penentuan upah di atas minimum adalah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. 90B, pengenaan upah minimum tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pasal 91 ini dihapus keberlakuannya, ya, mengenai larangan mengenai pembayaran upah di bawah ketentuan dalam pasal ini secara formal dihapus. Namun secara substansi aturan ini telah diatur dalam pasal 88A. Pasal 92, penentuan struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 92A, ini disisipkan satu pasal, jadi ditambahkan satu pasal, 92A, substansi hal yang mengalami revisi, bahwasanya perusahaan harus mengevaluasi skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Peninjauan upah secara berkala dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan. Selanjutnya di pasal 94. Substantif pengaturan adalah sama, yakni upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Hanya mengganti frase dari menjadi atas saja. Itu di pasal 94 Undang-Undang 13/2003 di Undang-Undang Cipta Kerja, cuma hanya mengganti frase dari menjadi atas saja. Pasal 95, substansi hal yang mengalami revisi. Penegasan kedudukan pemenuhan hak pekerja saat perusahaan pilot adalah didahulukan dari semua kreditur, kecuali kreditur pemegang jaminan atau kreditur separatis. Selanjutnya, pasal 96
97 dihapus, di mana pasal 96 daluarsa tuntutan selama 2 tahun dihapus melalui revisi pasal ini. Pasal 97 pengesahan layak yang sebelumnya diatur dihapus melalui revisi pasal ini. Pasal 98, Dewan Pengupahan yang sebelumnya terdapat nasional, provinsi, dan kota sudah tidak ada lagi, yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Di pasal 151, terdapat keharusan pemberitahuan alasan PHK kepada pekerja. Di pasal 151 itu disisipkan satu pasal, yaitu pasal 151A. Pengecualian keharusan pemberitahuan alasan PHK, yakni yang pertama pengunduran diri, yang kedua berakhir PKWT, yang ketiga mencapai pensiun, yang keempat meninggal dunia. Pasal 152 itu dihapus, keharusan untuk memohon penetapan PHK dihapus keberlakuannya melalui revisi pasal ini. Pasal 153, PHK karena alasan mempunyai pertalian darah dan garing atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan yang sebelumnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, tidak diperkenankan lagi pasca revisi pasal ini. Pasal 154, ini dihapus. Permohonan penetapan alasan PHK dalam pasal ini secara formal dihapus, namun substansinya masih diatur dalam pasal 151 kecuali masa percobaan. Alasan PHK karena sebagai berikut, itu masuk disisip di satu pasal, itu di pasal 154A. Ini yang sebelumnya, alasan PHK karena sebagai berikut, ini sebelumnya ada di ketentuan di pasal 161 sampai 172, itu semua dihapus, dimasukkan di dalam alasan PHK. Semua dimasukkan di pasal 154A. Semua dimasukkan di sini sebagai alasan PHK. Alasan PHK karena sebagai berikut. Berusaha melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja buruh tidak bisa melanjutkan hubungan kerja, atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian setelah terus selama 2 tahun. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa. Perusahaan dalam keadaan penurunan kewajiban pembayar utang. Perusahaan pilot, adanya permohonan PHK karena alasan tertentu, adanya putusan lembaga, persediaan hubungan industrial, pekerja buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri, pekerja buruh mangkir selama 5 hari berturut-turut, dan selanjutnya sampai di poin ini ya, ada pekerja buruh masuk pensiun alasan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya di pasal 155. Pasal 155 dihapus. Keharusan PHK yang membutuhkan penetapan dari pengadilan hubungan industrial dihapus ketentuannya, serta upah proses dihapus dalam pasal ini secara formal dinyatakan tidak berlaku. Namun secara substansi kembali diatur dalam pasal 157A. Pasal 156. Dihapuskan ketentuan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Pasal 157, substansi hal yang mengalami revisi, penegasan mengenai komponen perhitungan pesangon adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Disisip satu pasal, ditambahkan satu pasal, yaitu di pasal 157A. Pengusaha dan pekerja selama proses penyelesaian hubungan industrial tetap harus melaksanakan kewajibannya atau upah proses. Pasal 158 sama pasal 159 dihapus, di mana pasal 158 itu
alasan PHK karena kesalahan berat, itu dihapus keberlakuannya. Pasal 159, keberatan pekerja yang di PHK karena kesalahan berat yang bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Beban Industrial, dihapus keberlakuannya. Pasal 160, ketentuan mengenai PHK tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial dan frase kewajiban membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja kepada pekerja yang dinyatakan bersalah atas tindakan pidana dihapus dalam revisi pasal ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi dari pasal 161, 162 sampai pasal 172, 184 itu dihapus keberlakuannya. Tapi ini dimasukkan dalam semua di pasal 154A di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai alasan PHK. Ya, kita lanjut tadi pasal 161 yang sudah dihapus untuk mengingatkan. PHK karena melakukan pelanggaran yang telah dikenakan SP 1, 2, dan 3 secara formil dalam pasal ini dihapus keberlakuannya. Namun substansi pengaturannya masih ada dalam pasal 154A huruf K. Pasal 162. Ketentuan pengunduran diri pekerja dalam pasal ini secara formil dihapus keberlakuannya. Namun secara substansi terkait pengunduran diri pekerja masih diatur dalam pasal 154A huruf I. Pasal 163. PHK karena alasan merger, konsolidasi, atau akuisisi dalam pasal ini secara formil dihapus keberlakuannya. Namun secara substansi telah diatur pada pasal 154A huruf A. Pasal 164. PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun dan garing atau keadaan memaksa secara formil dihapus keberlakuannya. Namun secara substansi telah diatur pula dalam pasal 154A huruf C dan D. Hanya saja dalam ketentuan terbaru tidak diharuskan pembuktian melalui audit akuntan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Pasal 165. PHK karena alasan perusahaan pilot dalam pasal ini secara formil dihapus keberlakuannya. Namun secara substansi telah diatur pula dalam pasal 154A huruf F. Pasal 166. PHK karena pekerja meninggal dunia dalam pasal ini secara formil dihapus keberlakuannya. Namun secara substansi telah diatur pula dalam pasal 154A huruf O. Hanya saja kewajiban pemberian sejumlah uang sudah tidak diatur lagi. Pasal 167. PHK karena pekerja memasuki usia pensiun dalam pasal ini secara formil dihapus keberlakuannya. Namun secara substansi telah diatur pula dalam pasal 154A huruf N. Pasal 168. PHK karena pekerja mangkir dalam pasal ini secara formil dihapus keberlakuannya. Namun, secara substansi telah diatur pula dalam pasal 154A huruf C. Pasal 169. Ketentuan pasal ini secara formil dihapus keberlakuannya. Namun, secara substansi telah diatur pula dalam pasal 154A huruf G. Pasal 170. PHK selain daripada ketentuan yang berlaku adalah batal demi hukum. Dan pengusaha diharuskan untuk mempekerjakan kembali telah dinyatakan tidak berlaku lagi pasca revisi pasal ini. Pasal 171. Daluarsa tuntutan hukum akibat PHK selama 1 tahun telah dinyatakan tidak berlaku lagi pasca revisi pasal ini. Selanjutnya pasal 172. PHK karena pekerja sakit berkepanjangan dalam pasal ini secara formil dihapus keberlakuannya. Namun secara substansi telah diatur pula dalam pasal 154A huruf M.
Hanya saja ketentuan pemberian uang pesangon uang pesangon sudah tidak ada lagi. Pasal 184. Ini dia pasal pidana yang diancam kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan program pensiun dan tidak memberikan uang pesangon tidak berlaku lagi pasca revisi pasal ini. Selanjutnya pasal 185. Penambahan pasal pidana bagi pengusaha yang tidak melaksanakan pembayaran pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat 1. Pasal 186. Revisi pasal ini hanya melakukan penyempitan ancaman hukuman, yakni mencabut pengenaan pidana pada pelanggaran pasal 137 dan 138. Pasal 187. Revisi pasal ini hanya melakukan penyempitan ancaman hukuman, yakni mencabut pengenaan pidana pada pelanggaran pasal 37 dan 44. Pasal 188. Revisi pasal ini hanya melakukan penyempitan ancaman hukuman, yakni mencabut pengenaan pidana pada pelanggaran pasal 38. Pasal 190, kewenangan pemberian sanksi yang sebelumnya ada pada menteri dialihkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ada penambahan pasal di 191A. Pengupahan untuk pertama kalinya setelah Undang-Undang Cipta Kerja tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi ini tadi ya, yang berkaitan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ya, kalau kita ulangi lagi, dibahas lagi, terkait di pasal 191A, itu mengenai bab di ketentuan peraliannya. Ini di ketentuan peralian, penambahan di ketentuan peralian di Undang-Undang Cipta Kerja, ini di Undang-Undang 13 2003 di bab mengenai ketentuan peralian. Di pasal 184, di pasal 184 sampai 190 itu mengenai ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Jadi pasal 184 sampai 190 itu mengenai ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Dan dari pasal yang paling banyak itu tadi, yang banyak dihapus keberlakuannya tadi, itu dari pasal 151, dari pasal 151 dari pasal 151 sampai pasal 172. Ini berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Ya, jadi ini secara garis besar substansi hal yang mengalami revisi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya di Undang-Undang Cipta Kerja ada juga secara garis besar revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut. Ini adalah lanjutannya di dalam klaster ketenagakerjaan. Pasal yang mengalami perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 18, substansi atau hal yang mengalami revisi. Ditambahkan jenis program jaminan sosial, yakni jaminan kehilangan pekerjaan. Terus ada penambahan pasal di pasal 46A. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja
berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang secara teknis akan diatur dalam peraturan pemerintah. 46B, pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan adalah secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. 46C, peserta program jaminan kehilangan pekerjaan adalah orang yang telah membayar iuran oleh pemerintah pusat. 46D, manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja selama paling banyak 6 bulan upah pada masa kepesertaan tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Yang terakhir, 46E, sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari A. Modal awal pemerintah, B. Rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan garing atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Ini revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya, secara garis besar, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut. Pasal yang mengalami perubahan. Pasal 6. Substansi atau hal yang mengalami revisi. Ditambahkan jenis program jaminan sosial, yakni jaminan kehilangan pekerjaan. Pasal 9. Ditambahkan ketentuan mengenai perluasan perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan. Pasal 42. Modal awal penyelenggaraan BPJS disepakati kembali. Yang terakhir, secara garis besar, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut. Pasal yang mengalami perubahan. Pertama, pasal 1. Substansi hal yang mengalami revisi. Terjadi perubahan terkait dengan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP 3MI, yakni izin yang sebelumnya diterbitkan oleh Menteri, pasca revisi ini diberikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 51, perubahan mengenai perizinan yang sebelumnya dimohonkan kepada Menteri, pasca revisi perizinan yang harus dimiliki harus diterbitkan oleh pemerintah pusat. Pasal 53, pendirian kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus memenuhi ketentuan perizinan berusaha di setiap pemerintah provinsi. Pasal 57, jangka waktu izin dan kewajiban perusahaan dihapus keberlakuannya. Ada ditambahkan pasal di sini, pasal 89A. Perusahaan yang telah memiliki izin sebelum revisi aturan ini tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan perizinan perusahaan. Jadi itu yang mengalami pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kerjaan, terus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan terakhir revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi di sini dapat disimpulkan perubahan pengaturan yang bersifat substantif sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan lembaga pendidikan yang sebelumnya hanya pemerintah dan swasta ditambahkan menjadi lembaga pendidikan perusahaan. Jangka waktu PKWT yang sebelumnya ditentukan maksimal 2 kali dengan waktu maksimal 3 tahun dihapus keberlakuannya.
Status pekerja pada perusahaan Alidaya dapat berupa PKWT. Upah ditentukan berdasarkan kesepakatan ditegaskan dalam revisi aturan ini. Meskipun kesepakatan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan minimum. Pengecualian upah minimum bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Daluarsa tuntutan hak pekerja tidak ada lagi. Pengenaan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memenuhi pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Penambahan program jaminan kehilangan pekerjaan yang iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir, perizinan perusahaan penempatan pekerja migran harus diurus ke pemerintah pusat. Oke, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ini tadi kesimpulan dari Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan yang sudah saya sampaikan. Karena ini kita berbicara nih pasal per pasal, jadi harus satu persatu. Jadi saya di sini sampaikan mengenai substansi hal yang mengenai revisi saja di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau terkait perbandingannya masing-masing undang-undang memang harus dibahas satu persatu. Jadi sebelumnya pasal 13, Undang-Undang 13 apa sebelumnya, terus pasal selanjutnya di Undang-Undang 11 tahun 2020 Cipta Kerja apa juga, nanti bisa satu persatu harus dibahas itu. Tapi ini secara singkat mengenai Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Oke. Aduh. Baik, terima kasih Pak Isa. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari Pak Isa ya. Semoga nggak pusing ya Bapak Ibu ya. Oke. Bagi yang mau bertanya boleh secara langsung silakan rasain. Atau kalau memang ada pertanyaan yang mau dituliskan secara teks ya, akan saya kirimkan untuk link slide-nya ya. Ditunggu sebentar. Saya kirimkan ke kolom chat. Ada, oke, kita pakai aplikasi Slido. Di situ Bapak Ibu bisa menunjukkan aja, memberikan pertanyaan melalui link Slido. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Silakan. Ya, sambil menunggu menulis pertanyaan, bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silakan langsung raise hand. Atau bingung apa yang mau ditanyakan? Pasalnya banyak banget. Itu masih sebagian kecil ya. Itu udah disingkat. Sudah disingkat, sudah diramu sedemikian rupa. Ya? Sudah dirangkum. Sudah dirangkum. Apalagi kalau nggak dirangkum. Ya Mbak Mary Raniati, silakan dibuka mic-nya Mbak Mary. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Istra Gustiana atas materinya. Ada beberapa hal nih Pak yang saya tanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak tadi. Yang pertama itu di pasal 172 itu tadi mengenai perusahaan yang tidak mengenai masa karyawan yang sakit berkepanjangan itu tidak lagi di pesangon itu tadi ya Pak ya, kalau salah maaf lagi. Jadi berarti di pasal itu dijelaskan bahwasanya perusahaan itu tidak lagi memberi pesangon seperti itu ya Pak. Mohon dijelaskan mungkin atau saya yang kurang paham seperti itu Pak. Selanjutnya mengenai jaminan sosial Pak. Jadi kan ada tambahan lagi nih, jaminan sosial itu jaminan kehilangan pekerjaan kalau tidak ya. Nah, apakah sebenarnya seluruh karyawan itu diwajibkan untuk diikutkan ke seluruh jaminan sosial, Pak? Karena ada perusahaan, mungkin termasuk di perusahaan saya itu hanya kami
4 jaminan sosial. Apakah perusahaan itu wajib untuk mengikut sertakan seluruh jaminan sosial bagi karyawannya, Pak? Masih ada lagi nih, Pak, enggak apa-apa ya, Pak? Ya. Monggo, Bu, monggo. Selanjutnya untuk mengacu, kan sekarang saat ini kita udah ada UU Omnibus Law ini kan, Pak, sudah ada UU Cipta Kerja. Nah, tapi di peraturan perusahaan itu kan kita masih menggunakan sistem yang masih menggunakan peraturan yang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kan, Pak. Nah, jadi apakah perusahaan itu wajib merevisi peraturan perusahaannya, sementara di perusahaan ini kan peraturan perusahaan itu berlaku 2 tahun kan, Pak, dan itu baru diperbarui. Apakah kami dari perusahaan itu wajib untuk merevisi sesuai dengan UU Cipta Kerja ini, Pak? Nah, juga minta dijelaskan ini, Pak, yang terakhir mengenai pengupahan berdasarkan skala waktu. Ini saya masih agak bingung ya gitu, Nagi. Apakah ini skala waktu itu dihitung per jam atau bagaimana? Ataukah masih tetap harus walaupun per jam tapi harus tetap dengan upah minimum provinsi UMP yang berlaku? Itu saja, Pak, mungkin, Pak, dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mary ya. Yang terkait pasal 172 tadi, kan di situ disampaikan PHK karena sakit berkepanjangan dalam pasal ini secara formal dihapus keberlakuannya. Namun secara substansi telah diatur dalam pasal 154A huruf M. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja diatur juga. Walaupun secara formalnya dihapus di pasal 72, tapi di pasal 154A huruf M itu diatur. Di situ disebutkan juga pekerja atau buruh yang mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Nah, ketentuan mengenai tadi di pasal 172 diatur dalam 154A huruf M itu tetap masih menunggu petunjuk pelaksanaannya, PP-nya. Karena di situ ada disampaikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PHK diatur dalam peraturan pemerintah. Ini jadi kita masih menunggu ya terkait peraturan pemerintahnya. Kalau mengacu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Cipta Kerja kan ditetapkan pada tanggal 2 November. Nah, mengacu di Undang-Undang 12 Tahun 2011 itu paling lama 3 bulan itu juklak juknisnya harusnya sudah dikeluarkan. Jadi kan ini akhir Januari belum ada. Jadi paling tidak di bulan Februari itu pasti sudah keluar. Karena dari klaster ketenagakerjaan ada 4 RPP. Ada 4 RPP yang dibahas. Yang ada 3 RPP yang sudah dibahas di tim tripartit nasional antara pemerintah, pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Itu progresnya dari bulan Desember 2020 sampai Januari 2021. Yang sudah dibahas, yang sudah selesai itu RPP mengenai penggunaan TKA, terus PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta PHK. Dan yang terakhir pengupahan, itu sudah dibahas di tripartit. Yang belum dibahas di tripartit nasional itu mengenai jaminan kehilangan pekerjaan, itu belum dibahas di tripartit. Jadi sampai sekarang untuk RPP itu sendiri kan belum keluar ya. Jadi tetap kita acuannya seperti yang nyambung ke pertanyaan tadi, Undang-Undang Omnibus Law 11 tahun 2003 kan sudah ditetapkan tanggal 2 November. Namun petunjuk pelaksanaannya kan belum ada keluar. Jadi kita tetap mengacu peraturan yang sudah ada, yang berlaku. Karena secara substantif Undang-Undang Cipta Kerja tidak merubah seluruhnya mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi yang tetap kita acunya tetap pakai Undang-Undang 13 dengan peraturan perusahaan yang masih berlaku tadi. Menjawab dari Bu Mary tadi, ada pertanyaan juga ya. Iya, Pak. Dia tetap membahas tadi, tetap mengacu di PP yang berlaku atau PKP yang berlaku. Karena Undang-Undang 13 tetap belum berubah. Istilahnya substansinya tidak berubah semuanya. Terus yang lain lagi ada yang mana ya Bu Mary ya? Yang jaminan sosial tadi, Pak. Pertanyaannya. Mengenai jam tadi ya, masalah jam waktu tadi ya. Iya, itu juga dan juga jaminan sosial. Nah, untuk masalah itu tetap juga kita tetap nunggu juga
Jadi kita tuh nunggu juga mengenai RPP-nya, mengenai PP-nya nanti yang dikeluarkan. Karena tetap ininya dari Undang-Undang Cipta Kerja, dia petunjuk pelaksananya kan belum keluar juga terkait mengenai jam kerja tadi. Gimana Bu? Ya, maaf Pak, yang jaminan sosial tadi itu Pak, apakah karyawan itu wajib untuk didaftarkan di seluruh jaminan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah itu Pak? Ya, untuk jaminan sosial sendiri, dan jaminan sosial sendiri kan untuk mengenai pengikut sertakan di BPJS kan masih mandatori itu ya, jadi wajib didaftarkan. Tapi di situ kan ada ketentuan yang di Undang-Undang Cipta Kerjanya tidak ada pengenaan pidananya di situ terkait pengusaha yang tidak mendaftarkan, tapi khususnya bukan di jaminan pensiun tadi. Di pasal kan di situ di pasal 184 Bu. Pasal pidana yang diancam kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan program pensiun dan tidak memberikan uang pesangon tidak berlaku lagi pasca revisi pasal ini. Nah, ini lebih di program pensiun tadi. Karena di sini masih terkait gimana tata cara untuk PHK, mengenai pengupahnya juga, karena RPP-nya sendiri masih bentuk rancangan belum ada dikeluar sampai sekarang. Jadi masih dalam tahap serap aspirasi, masih uji sahih lah ininya untuk RPP klaster ketenagakerjaan. Jadi kadang selama petunjuk pelaksananya belum keluar, jadi kita masih mengacu peraturan yang berlaku saat ini. Di situ Bu Mary. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Bagaimana Bu Mary? Apakah sudah puas dengan jawabannya Bu? Ya, sudah cukup Pak. Sudah cukup ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau belum puas, kata Pak J, memang masih saya bukan alat pemuas ya. Ya. Terima kasih Bu Mary atas pertanyaannya yang luar biasa sekali. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Isa. Ini jarang-jarang ini kalau di sini free ini tarifnya, kalau di luar sana berbayar ya Pak Isa ya. Ada tarifnya. Ya, silakan. Bapak Baru Rohim dari GNIK. Silakan Pak Baru Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini narasumbernya ini hebat sekali ini. Luar biasa ini. Aplaus buat narasumber nih. Amin, amin. Terima kasih. Mungkin biar diketahui oleh teman-teman semua, mungkin barangkali bisa dijelaskan dari narsum secara filosofis, kemudian juga historis, dan juga sosiologis barangkali ya. Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini muncul gitu ya, agar supaya teman-teman bisa mengerti. Oh, ketika nanti mendapat pertanyaan-pertanyaan barangkali dari union ataupun dari karyawan, kenapa sih ini kok Undang-Undang Cipta Kerja kok muncul gitu, mungkin barangkali bisa dijelaskan secara singkat begitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ininya, dasar ininya terkait Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan, ini sebenarnya kan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Istilah untuk menciptakan peluang kerja, menciptakan lapangan kerja. Jadi dasarnya dari pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Omnibus Law Cipta Kerja, sebenarnya untuk mempersingkat regulasi yang ada, untuk mempermudah tidak ada apalagi ada tumpang tindih peraturan-peraturan yang ada. Intinya sebenarnya kan lebih dia untuk menciptakan lapangan kerja, mempermudah investasi, untuk iklim usaha yang lebih baik. Namun di sisi lain, dari pihak kawan-kawan dari pekerja, dari serikat pekerja, ini ada permasalahan yang dihadapi, istilahnya ada konflik, merasa ada timbul konflik
dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya mereka mengajukan uji materi terkait Undang-Undang Cipta Kerja karena merasa ada pengurangan manfaat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan sendiri. Tapi di sisi lain kita tetap kita mau kondisi kita yang bahasanya ada positif negatifnya ya. Namanya kita Undang-Undang Cipta Kerja adalah produk politik, ya. Namanya hukum itu produk politik. Jadi ada plus minus yang ada karena di sisi lain ada manfaat yang bisa diterima karena kita harus bicara jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik. Jadi dengan endingnya nanti, jadi dengan uji materi yang ada yang sudah diajukan baik elemen masyarakat maupun serikat pekerja, yang kita harus tetap menerima apa yang sudah ditetapkan tadi oleh pemerintah selama mengikuti jalur hukum, proses hukum yang ada. Apabila tidak menolak Omnibus Law klaster ketenagakerjaan. Itu aja mungkin dari saya, Pak Barur Rahim. Bagaimana Pak Barur Rahim? Perlu ditambahkan? Cukup sekali. Jadi teman-teman yang mungkin barangkali backgroundnya bukan hukum, paling tidak bisa menjelaskan kepada mungkin junior di perusahaannya ataupun kepada karyawannya, kenapa ini kok dikeluarkan dalam situasi seperti ini, kok kenapa dikeluarkan dan lain sebagainya, yang notabene-nya adalah ada sebagian yang dirugikan, tapi ada juga keuntungan-keuntungan dan lain sebagainya, sehingga sangat terjawab untuk jawaban yang tadi disampaikan. Barangkali itu, terima kasih. Selamat mengikuti kembali semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barur Rahim atas pertanyaannya. Pertanyaan atau apa tadi Pak ya? Oke. Silakan yang lain Bapak Ibu. Kolom untuk Slido saya lihat barusan masih kosong, belum ada yang memberikan pertanyaan. Saya rasa bukan karena tidak ingin bertanya, tapi bingung apa yang mau ditanyakan sepertinya. Nanti materi dikasih juga. Ya, di materi yang tadi dijelaskan oleh Pak Isa itu akan kita kirimkan ke masing-masing WA ya, langsung ke WhatsApp atau ke email Bapak Ibu semua. Bagi yang mengisi form evaluasi ya, jika tidak mengisi form evaluasi maka filenya tidak dikirim karena kita berdasarkan data yang masuk di form evaluasi nanti dan sekaligus sebagai sertifikat Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, atau tadi saya lihat di kolom chat juga ada yang bertanya dari Ibu Yuni ya. Uang kompensasi untuk yang sudah selesai PKWT, perhitungannya seperti apa Pak? Dan apakah sudah berlaku? Monggo. Kembali lagi ke seperti yang sampaikan ke Bu Mary tadi ya, terkait kompensasi bagi karyawan kontraknya PKWT itu tetap masih menunggu peraturan pemerintah karena masih dalam tahap rancangan peraturan pemerintah. Jadi kita masih menunggu hal itu. Jadi kita belum tahu, tapi bocoran yang RPP tadi yang kemarin saya dapat dari Kemenaker terkait kompensasi itu bisa karyawan yang sudah 1 tahun nanti dia prorata juga seperti kayak THR gitu ya, perhitungannya dia masa yang jelas dia sudah bekerja dalam 1 tahun 12 bulan nanti dia berapa lama bisnisnya ini prorata gitu. Itu bocoran mengenai RPP-nya terkait kompensasi bagi karyawan kontrak. Tapi untuk lebih jelas detailnya nanti kita masih tunggu RPP terkait kompensasi bagi karyawan kontrak yang habis kontrak. Begitu. Oke. Ya. Saya nggak bisa berkomentar banyak ya. Oke, Pak Riko Jasa Putra, silakan Pak. Monggo dibuka mic-nya.
Ya, terima kasih Pak Cak Dut, Pak Isa tadi sudah luar biasa menyampaikan materinya. Saya hanya tadi sebenarnya saya sudah tulis di Slido, cuman kok nggak masuk ya. Jadi saya tanya langsung aja deh. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, jelas. Saya tadi cuman mau bertanya yang terkait dengan apa lembaga pelatihan ya. Tadi Pak Isa tadi menyebutkan bahwa di dalam apa Omnibus Law Cipta Kerja itu untuk pelatihan yang apa dijual ya itu tidak hanya apa oleh swasta lagi dan pemerintah, tapi bisa juga diadakan oleh perusahaan. Itu penjelasannya seperti apa kira-kira Pak Isa? Mungkin itu aja sih pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait lembaga pendidikan, itu karena masih nanti tunggu juga peraturan pemerintahnya, Pak J. Lebih untuk mengenai juklak jurisnya, karena dia lebih penambahan di situ aja perluasannya. Tapi terkait nanti perizinan ininya semua masih nunggu dari peraturan pemerintah. Tapi mungkin mungkin secara detailnya mungkin ya lewat apa RPP yang kita sama-sama tunggu. Hanya saja mungkin kalau dari analisanya Pak Isa begitu ya, kira-kira itu lebih kemana sih arahnya gitu? Apakah dengan adanya seperti itu nanti malah justru mematikan LPK atau bagaimana gitu kan? Karena jika memang nanti perusahaan itu bisa mengadakan tanpa lisensi atau apa perizinan yang khusus untuk lembaga pelatihan, berarti kan semua perusahaan tuh bisa ya melakukan apa namanya pelatihan dan itu bisa diikuti oleh peserta dari luar perusahaan begitu. Tapi kira-kira gitu, menurut kira-kira aja menurut pandangannya Pak Isa gitu ya. Kemana sih sebetulnya? Analisa saya dengan adanya lembaga pendidikan perusahaan itu akan lebih mempermudah perusahaan untuk merekrut karyawan dari SMK, apalagi kita kan lebih ini vokasi Pak J ya. Jadi nanti kalau lebih mempermudah, jadi untuk masalah magang, PKL, jadi istilah dari perusahaan tidak akan susah lagi untuk mencari tenaga kerja baru, apalagi yang fresh graduate yang sudah punya skill, khususnya apalagi yang sudah dari ada MOU kerjasama dengan sekolah-sekolah, khususnya SMK yang berkaitan dengan nanti apa berhubungan dengan teknologi-teknologi yang ada dibutuhkan di perusahaan. Jadi di situ dia bisa berkelanjutan. Jadi dia habis dia bersekolah, dia udah ada penempatan di lembaga pendidikan perusahaan, dia sudah ada sekalian PKL-nya, ada magangnya, jadi kita bisa langsung dia merekrut sebagai karyawan tersebut. Jadi mempermudah istilahnya untuk perusahaan untuk merekrut karyawan untuk mencari kandidat-kandidat yang fresh graduate dan punya skill. Analisa saya seperti itu, Pak J. Oh, jadi emang masih align dengan apa tujuan daripada Cipta Kerja ya, artinya untuk memudahkan perusahaan untuk apa mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas ya, artinya dengan menyerap memudahkan menyerap tenaga kerja, kemudian melakukan pelatihan dan kemudian menempatkan di perusahaannya begitu ya, Pak Isa. Ya, itu satu sisi ya. Dua sisi yang selanjutnya itu bagi internal perusahaan sendiri. Jadi internal perusahaan sendiri kita gimana meningkatkan kompetensi karyawan dengan adanya lembaga pendidikan perusahaan. Jadi kita gimana meningkatkan skill kompetensi kita sudah punya sendiri di perusahaan. Jadi kita tidak perlu lagi, memang kita bukan halnya ya, lebih mengurangi aja, mengurangi tetap untuk lembaga pelatihan yang lain tetap ada. Apabila kita tidak memenuhi syarat, istilahnya kita belum ada yang certified, kita bisa kerjasama MOU dengan lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun swasta, berkolaborasi di situ. Wah, berarti peluang untuk jualan pelatihan TOT ke depan luar biasa ya potensi. Iya. Terima kasih Pak Isa. Baik, Pak J, Pak Riko, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah ada proyek luar biasa ke depan. Baik. Ya tadi barusan saya cek slide-nya ada masuk rupanya. Ternyata baru saja masuk, ya, mungkin servernya ya. Oke, saya coba munculkan dulu slide-nya. Ditunggu Bapak Ibu. Yang pertama ini sepertinya pertanyaannya Pak J tadi ya.
untuk lembaga pelatihan ini. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, kapan ya RPP-nya keluar? Kalau tadi yang saya sampaikan ke Bu Mary tadi, kalau ngacu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, itu undang-undang yang ditetapkan itu paling lama 3 bulan dia sudah harus harus mengeluarkan turunannya untuk petunjuk pelaksanaannya. Jadi kalau 3 bulan dari November, ya itu tadi paling Februari itu pasti sudah keluar RPP-nya. Harapan kita itu tadi. Kalau ngacu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena di situ disebutkan paling lama 3 bulan untuk keluar turunannya mengenai petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, udah seperti itu, Pak Sa? Ya. Oh, cukup ya? Belum pasti ya? Belum pasti, karena kan kalau ketentuannya kalau kita hitung dari tanggal 2 November kan ditetapkan paling lama 3 bulan. Ya, hitungannya memang kita di bulan Februari. Februari kira-kira ya. Kita tunggu saja kehadirannya ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wulan. Pak, yang di pasal 184 tadi berarti pengusaha boleh untuk tidak mengikut sertakan karyawannya di program JP ya. Apakah ada penjelasan untuk PKWT atau PKWTT? Terima kasih, Pak. Kalau mengacu di pasal 184 tadi, Bu ya, kalau memang terkait memang perusahaan tidak wajib mengikut sertakan jaminan pensiun. Tapi itu nanti ada ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pemerintahnya terkait mengenai dia PKWT, PKWTT-nya. Karena yang sebelumnya yang sudah ada kan tetap otomatis dia nggak akan dihapuskan. Dia sudah punya mengikuti jaminan pensiun, dia tetap masih berlanjut. Karena nanti ketentuan yang ada dengan turunan petunjuk pelaksanaan yang ada, pasti nanti akan menyampaikan terkait yang Ibu tanyakan tadi. Karena kita kan belum masih meraba-raba juga kan RPP-nya tadi, mengenai petunjuk pelaksanaannya. Oke, begitu Pak Sa? Ya. Sip. Udah tuntas belum ya? Jawabnya sudah tuntas nih. Karena masih semua rata-rata kita menunggu RPP keluar. Kuncinya di RPP keluar rupanya. Kita nunggu peraturan pemerintah itu disahkan karena masih dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah. Baik. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Pak atau Bu Anonimus ini. Selamat sore Pak, kami ingin bertanya. Omnibus Law ini apakah sudah bisa perusahaan gunakan atau harus menunggu konfirmasi lainnya? Kalau Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerjanya itu sudah ditetapkan di 2 November 2020. Namun petunjuk pelaksanaan terkait Omnibus Law Cipta Kerja tadi itu belum keluar. Jadi selama petunjuk pelaksanaan belum dikeluarkan, belum disahkan oleh pemerintah, kita mengacu peraturan yang sudah ada, yang masih berlaku. Karena Undang-Undang 13 tahun 2003 masih berlaku, karena secara keseluruhan tidak merubah substansi dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi tetap mengacu peraturan yang berlaku, baik itu peraturan perusahaan, perjanjian kerja, maupun dari peraturan perjanjian kerja bersama. Jadi masih mengacu peraturan yang berlaku yang sudah ada. Karena nanti kita bisa lihat juga di peraturan di PP-nya, peraturan perusahaan maupun di PKP-nya. Apabila di ketentuan penutup maupun ketentuan peralihannya, dia mengacu peraturan undang-undang berlaku. Nah, acuannya memang di peraturan undang berlaku yang dari pemerintah. Namun, dikarenakan petunjuk pelaksanaannya belum keluar, jadi kita masih mengacu peraturan yang ada. Jadi acuannya tetap PP atau PKP yang sudah ada. Karena petunjuk pelaksanaan dari Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, masih belum keluar peraturan pemerintahnya. Oke. Berarti nunggu RPP juga nih ceritanya. Ya, nunggu PP-nya juga. Iya. Jadi masih ngacu pakai peraturan yang berlaku. Jadi PP-nya, peraturan perusahaan maupun PKP-nya. Oke, siap. Selanjut pertanyaan
tambahan. Wah, ini injury time ya. Jika tidak ada hukuman pidana atas kepesertaan BPJS, gimana nanti kontrol dari pemerintah untuk perusahaan-perusahaan yang tidak ikut? Untuk sampai sekarang yang saya perhatikan ya, ini terkait sanksi-sanksi itu lebih masih kurangnya untuk pengawasan dari pihak ketenagakerjaan, karena ini memang kurangnya pengawas ketenagakerjaan, SDM-nya, atau ya kita belum tahu juga ya, karena bahasa-bahasa dari ketenagakerjaan dinas itu kurangnya SDM, jadi pengawasan terkait perusahaan yang tidak mengikutsertakan itu tidak sampai tidak dipandang di situ. Jadi terkait mau sanksi administrasi, sanksi teguran, atau sanksi sampai pencabutan izin itu sampai sekarang itu yang belum ada ketegasan dari pemerintah terkait hal tersebut. Gitu Pak. Iya. Jawabannya saya ini udah atau belum nih, mau dilanjutin atau masih gantung gitu. Oke. Karena itu tadi Cak. Ya masih lemah lah ya. Ya masih lemah untuk pengawasan kita. Kalau kita udah sampai dengan dinas tenaga kerja khususnya, mereka kadang jawabannya kurang di SDM-nya. Misalnya, terus nanti kita ada anggapan, indikasi, ada bermain dengan perusahaan, masalah itu apabila ada penyimpangan terkait ikut serta BPJS-nya atau tidak ikut. Padahal sebenarnya kan untuk terkait BPJS awalnya udah mandatori di situ. Oke, siap. Pak J, ada mau pertanyaan lagi Pak J? Iya, silakan Pak J. Ya, terima kasih. Jadi dari jawaban Pak Isa tadi saya jadi ingat pertanyaan yang pertama tadi, Ibu siapa tadi ya, yang terkait dengan baru bikin PP, bikin PKB misalnya gitu ya, terus kemudian baru aja bulan lalu misalnya gitu ya, akhir tahun itu, terus kemudian nanti muncullah RPP-nya itu, kan berarti kalau sebelum kan berarti tetap mengikuti sama yang sebelumnya begitu, tapi begitu nanti keluar RPP-nya kan berarti dia mengacu kepada yang baru gitu. Nah itu mana, apakah berarti harus berunding lagi kalau ada pasal-pasalnya yang tidak sesuai atau tidak bertentangan dengan RPP yang nanti keluar, atau bagaimana Pak Isa? Kalau yang nanti dalam tahapan yang revisi itu nanti apabila dia masih, rata-rata mereka kan kalau terkait di PP, PKB khususnya, mereka banyak masalah di nilai nominal Pak, terkait kesejahteraan, tunjangan, pengupahan situ. Karena nanti dia tetap akan mengacu di undang-undang yang berlaku, ketentuannya. Tapi di situ disampaikan juga gaji lama undang-undang yang berlaku itu, petunjuk pelaksananya sudah ada, ya tetap akan dibahas lagi. Akan ada perubahan revisi lagi. Tapi rata-rata untuk mengenai PP, PKB, untuk perubahan itu lebih banyak di nilai-nilai nominal, untuk biasanya yang jadi mengenai tunjangan, kesejahteraan, upah, itu lebih banyak nanti akan lama di situ. Artinya kalau secara strukturnya itu mungkin tidak terlalu banyak perubahan ya, meskipun nanti ada RPP-nya sudah muncul, kemudian sudah berlaku ya Omnibus Law-nya secara utuh, tetapi secara strukturnya tidak terlalu banyak perubahan, hanya kira-kira item-item misalnya tadi jumlah besaran dan lain sebagainya itu yang perlu ada semacam adendum gitu ya, atau revisi begitu. Mungkin seperti itu Pak. Ya, karena lebih banyak nanti biasanya ada perubahan-perubahan itu biasa terkait kesejahteraan, terus mengenai tunjangan, berkaitan dengan nominal. Ada berkaitan nominal itu biasanya nanti kalau dengan kawan-kawan yang ada serikat pekerja, serikat buruhnya, pasti akan berkutat pembahasan lebih lama di situ. Kalau untuk peraturan perusahaan, kan dari pihak pengusaha, otomatis dia tetap mengacu peraturan yang berlaku, peraturan yang sudah ada. Apalagi dengan RPP yang sudah nanti akan turun, yang sudah keluar, nanti kita tinggal mengikuti
ketentuan peraturan petunjuk pelaksanaan yang sudah ada dari Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Oke. Tuntas ya, Pak J? Nah, saya rasa ini belum tuntas ya. Ini kayaknya perlu ada event selanjutnya. Karena nanti kalau RPP keluar ini dibahas lagi. Ini kita belum bicara perbandingan undang-undangnya ini. Oh, ini masih sekelumit ya dari klaster ketenagakerjaan. Itu baru kita rangkum singkat aja, belum perbandingannya. Baik, Bapak Ibu, untuk formulir evaluasi kegiatan sekaligus untuk mendapatkan sertifikat sudah saya kirimkan linknya di kolom komentar. Ya, sambil kita meneruskan sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang sudah dari tadi ya menunggu formulir evaluasi kegiatannya, silakan diakses. Kalau belum sempat ngisi secara langsung sekarang, silakan di copy dulu linknya, karena linknya ini hanya kami berikan di kolom komentar di Zoom saja. Nanti begitu Zoom ini sudah di-close, maka tidak bisa diakses lagi ya. Linknya sudah saya kirim di kolom chat, silakan diakses. Bagi yang kesulitan boleh nanti WA ke nomor WA yang tadi memberikan link Zoom kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, saya coba cek lagi untuk slide-nya apakah ada pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya Pak Isa. Sambil menunggu Bapak Ibu mengakses link evaluasi kegiatan ya. Nah, bagaimana mekanisme pengaturan PKWT-nya jika masa 5 tahun apakah lanjut atau freeze atau masa jeda? Karena jika dari Undang-Undang 13 pengaturannya 2 tahun plus 1 PKWT. Begitu Pak Isa. Atau mau saya tampilkan? Ya, nggak usah. Nggak usah ya. Oke, jadi tadi ya, jadi di Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan mengenai 2+1 itu sudah tidak ada lagi. Jadi nanti dari RPP, rancangan peraturan pemerintah mengenai PKWT, itu akan terbagi, nanti akan terbagi menjadi 2 itu nanti, yang mengenai jangka waktu tertentu tadi. Nanti di RPP, kalau nggak meleset ya, karena ini tadi dari RPP yang kalau tidak meleset mengenai PKWT, dengan jangka waktu itu tadi selesainya pekerjaan, itu paling lama nanti 5 tahun. Dari RPP nanti akan keluar. Di situ untuk jangka waktunya paling lama 5 tahun. Jadi tidak ada lagi masa untuk kontrak paling lama 2+1 sampai 5 tahun itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi batasan kontrak kerja. Tapi nanti di RPP itu ada muncul bahasa paling lama 5 tahun terkait selesainya jangka waktu tertentu. Berarti itu nggak perlu ada jeda-jeda ya, Pak Isa? Ya. Nggak perlu ada jeda-jeda lagi. Kalau ada jeda-jeda lagi, Pak. Jadi langsung aja 5 tahun gitu ya? Iya, paling lama 5 tahun. Jadi setahun dikontrak, diperpanjang lagi setahun sampai 5 kali begitu. Iya, nggak ada jeda, nggak ada freeze atau lagi. Yang jelas di masalah PKWT itu paling lama 5 tahun. Terus yang penambahan lagi ada manfaatnya di situ, nanti karyawan kontrak akan mendapatkan kompensasi. Nah, cuma untuk besaran kompensasi akan dikeluarkan nanti, tunggu keluar RPP-nya mengenai kompensasi untuk karyawan PKWT yang habis kontraknya. Berarti kalau uang kompensasi itu dibayarkan ketika habis kontraknya begitu? Ya. Bukan pas perpanjangan gitu dibayar? Ya, nanti lagi. Untuk kompensasi akan dibayarin kalau karyawan itu sudah habis kontraknya. Sudah habis kontrak, udah nggak lanjut lagi gitu ya? Iya, kalau dia tidak lanjut lagi dia akan dibayar kompensasi. Ya. Baik, Bapak Ibu, sudah jam 3.42 ya.
sudah lewat 10 menit dari jadwalnya. Dan yang memberikan respon terhadap evaluasi juga sudah mulai masuk. Di sini juga sudah mulai adzan asar ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jika masih ada, kita akomodir dulu sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Ada itu tadi saya lihat di chat ya. Di chat ya Pak Jaya. Kalau karyawan kontrak mengundurkan diri, kompensasinya bagaimana Pak? Nah, seperti yang sampaikan tadi di pasal 154A, 154A itu kan ada ketentuan di situ. 154A huruf I. Nah, 154A huruf I. Alasan PHK karena bekerja buruh menarik atas kemauan sendiri. Nah, ketentuan mengenai tadi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PHK, tetap kita masih nunggu peraturan pemerintahnya. Tetap sama aja, kita masih nunggu peraturan pemerintahnya terkait kompensasi karyawan yang mengundurkan diri. Itu, Cak. Oke. Intinya masih menunggu PP keluar. Mau nambahin Pak Isa, berarti itu seperti kalau sekarang kan kalau kita resign dan diatur di PP itu kan memang ada semacam apa ya, uang pisah begitu ya Pak, uang pisah atau uang apa kayak gitu ya. Cuman kalau tapi kalau sekarang diatur oleh undang-undang apa atau peraturan RPP tadi begitu. Ya, tapi kalau sekarang sebelum petunjuk pelaksananya PP-nya keluar, tetap mengacunya di peraturan perusahaan yang sudah ada, Pak. Tapi nanti kalau sudah keluar, kalau sudah keluar katakanlah, oh ternyata di tempat kami lebih tinggi nih selama ini di PP-nya kalau ada orang sudah 5 tahun kerja besarannya segini uang gantinya, kalau misalnya dia sudah 10 tahun kerja segini. Nah, ketika di keluar RPP-nya ternyata nilainya itu lebih tinggi yang selama ini sudah dipraktekkan di perusahaan, itu bagaimana Pak Isa? Kalau selama dia masih berlaku di situ ya tetap paling mengacu di PP yang berlaku, Pak. Di RPP atau di PP kita? Di peraturan perusahaannya yang berlaku. Oh, berarti karena dia masih berlaku. Selama kalau ada revisi, baru nanti harus direvisi dulu. Mengacu di ketentuan petunjuk pelaksanaan undang-undang yang baru. Oh, jadi kalau misalnya nih, misalnya ya, kita ini misalnya aja, prakteknya kami di perusahaan kita itu di PP-nya sudah diatur ya, kalau misalnya sekian tahun bayarannya misalnya ini adalah 1 kali gaji. Nanti kalau 5 tahun nanti 1,5 kali gaji misalnya. Dan kemudian nanti setelah keluar RPP itu diatur oleh pemerintah bahwa kalau misalnya resign udah 5 tahun dia bekerja itu setengah gaji. Kemudian ini kan artinya nilainya lebih kecil daripada di PP kita yang sudah diatur. Itu apakah itu harus mengikuti RPP tersebut atau karena sudah lebih baik ya enggak gitu? Kita lihat dulu klausul di peraturan perusahaan yang ada, Pak J. Kalau di klausul peraturan perusahaan yang ada, dia ada kata-kata mengacu ketentuan peraturan undang yang berlaku, otomatis dia mengacu ke ketentuan yang baru. Oh, berarti gugur secara hukum ya? Nah, lihat klausulnya juga di peraturan perusahaannya. Oh, oke. Berarti tergantung dibicarakan di PP-nya itu ya. Kalau tidak ada berarti terus bisa lanjut. Tapi kalau misalnya mengacu kepada perundangan yang ada berarti gugur. Iya, gitu dia ada klausul tambahan enggak di situ di peraturan perusahaannya. Kalau dia ada ketentuannya, dia mengacu yang baru, otomatis dia mengacu ketentuan perundangan yang berlaku. Kalau tidak ada dia mengacu di peraturan perusahaan yang berlaku sampai saat ini masih. Kalau dia ada revisi, kalau masih berlaku ya mengacu di PP yang masih berlaku tadi. Oke, terima kasih Pak Isa, jelas. Oke. Ada yang ketinggalan ini Pak Isa. Wah, ini makin hari makin sore makin panas ini ya. Mesin diesel. Mesin diesel ini sepertinya. Pelan tapi lama-lama kencang ini.
Tadi dari Bu Yuni, bagaimana proses pengajuan uang jaminan kehilangan pekerjaan, Pak? Uang jaminan kehilangan pekerjaan. Gimana kita mau bahas jaminan kehilangan pekerjaan? Itu RPP sendiri mengenai jaminan kehilangan pekerjaan belum dibahas di tripartit. Sampai sekarang terkait RPP-nya itu kita belum bisa lihat. Yang bisa kita buka, yang saya punya itu RPP mengenai TKA, terus RPP mengenai PKWT, Alidaya, PK itu ada, kita bisa download di situ, di portal Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi masih dalam tahap serap aspirasi kan bisa juga. Yang sudah ada itu. Kalau terkait RPP-nya, yang mengenai JKP itu baru itu RPP-nya. Jadi belum sampai tahap tripartit itu belum. Progresnya belum ada terkait JKP. Jadi belum bisa untuk menjawabnya. Ya, disimpan dulu jawabannya Pak Esa nanti untuk di sesi selanjutnya ya, setelah RPP keluar. Ya. Iya, ini yang selanjutnya kalau ternyata yang dinanti-nantikan dari pembahasan kita hari ini adalah Mbak RPP. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti PT MGI ya. Karena kontraknya 5 tahun yang mau 1+1+1+1 ataupun pola yang lain perlakuan sama maksimal 5 tahun ya, no freeze gitu ya Pak. Di kolom chat. Ya. Kalau masalahnya yang penting paling lama 5 tahun. Nanti di ketentuan lebih lanjutnya tetap nanti gimana RPP-nya. teknisnya tetap nunggu RPP-nya juga Bu. Nunggu peraturan pemerintahnya nanti dikeluarkan. Oke. Karena jelas yang saya dapat itu informasinya itu tadi ini paling lama 5 tahun, nggak ada lagi 2+1 ketentuan 2+1 paling lama 3 tahun tidak ada lagi. Yang jelas paling lama 5 tahun. Tapi untuk teknisnya gimana mengenai PKWT tadi itu kita tunggu disahkannya peraturan pemerintah. Oke. Siap. Itu aja. Kayaknya ini lanjut Mas saya ya, masih bisa lanjut ya? Masih. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Anika Irawati ini kayaknya saya kenal ini. Dulu HLN nih. Oh. Iya, kenalin saya. Sama-sama kenal kita Mas saya. Tapi nggak di HLN lagi. Oh. Sekarang di mana gitu katanya. Saya saya sampaikan dulu pertanyaan ini private ke saya loh pertanyaannya, nggak ke grup ini, private ini pertanyaannya. Jadi dengan kata lain ya, perusahaan masih bisa memakai peraturan yang berlaku selama RPP belum disahkan ya. Ya, dan betul. Kemudian apabila RPP sudah disahkan, sedangkan PP-nya masih ada 1 tahun lagi masanya, apakah harus dirubah atau bisa hingga akhir jangka waktunya? Gitu, menurut pendapat saya, PP selama masih berlaku ya hingga jangka waktunya. Tapi dilihat juga klausul di dalam PP tadi, peraturan perusahaannya. Apabila dia ada mengacu di peraturan perundangan yang berlaku, otomatis dia harus direvisi. Lihat dulu di klausul di peraturan perusahaannya. Ada berkaitan enggak? Ada penambahan klausul di situ. Dia harus mengacu di ketentuan perundangan yang berlaku. Kalau mengacu ada mengenai ketentuan perundangan yang berlaku yang terbaru, ya otomatis dia harus mengikuti ketentuan perundangan berlaku yang baru. Berarti dengan kata lain juga harus mengikuti dengan RPP yang baru, Pak Isa ya? Iya. Direvisi ya? Ya direvisi. Revisi kan bisa ini juga nanti kan bisa kita minta ini ya, kita minta ininya ke Disnaker terkait klausul pasal yang dirubah itu aja. Enggak semuanya. Oh, oke. Halo. Oh, yes, Pak Poltak. Ya, sore. Tiba-tiba muncul aja nih, Pak. Kaget. Biar nggak Pak Jaya aja yang nanya. Siap. Monggo, Pak Poltak. Pertama, terima kasih Mas Isa ya sudah memberikan ilmunya sore ini ya. Nah, sama Bro. Ya, oke. Mas, yang mau saya tanya ini misalnya ya, peraturan perusahaan itu kan sudah
mau habis masa berlakunya ya. Ya. Taruhlah di Februari. Sementara untuk Omnibus Law ini kan sudah diundangkan ya di bulan November ya. Ya. November, dan sudah ada beberapa penyebutan bahwa pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu dihapus gitu ya. Ya. Pertanyaannya kan kita sudah harus mengadopsi beberapa pasal yang dihapus. Hanya memang mungkin mekanismenya saya meminta sarannya ini, apakah perlu beberapa pasal-pasal yang sudah dihapus yang menunggu RPP itu supaya peraturan perusahaan yang habis masa berlakunya taruhlah di Februari akhir, RPP-nya tadi malam sih saya dengar mungkin Februari ya. Nah, bisa nggak kita sebutkan nanti untuk teknisnya disebutkan mengikuti peraturan yang baru gitu, yang terbaru gitu? Bisa. Bisa, nanti di klausul ini ya, di klausul PP-nya disampaikan aja di situ. Begitu ya Mas ya, supaya kan sudah berlaku ya, cuman beberapa menunggu RPP, tapi sudah ada yang beberapa sebutkan dihapus gitu ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Karena nanti kan bisa juga dengan ada ini nanti PP-nya keluar, kalau bahasanya di situ nanti tinggal nanti dengan pihak Disnaker terkait untuk pendaftaran PP-nya kita bisa ada perubahan di situ. Oke. Ya. Baik, terima kasih jawabannya, makasih. Sore. Yo. Baik, sama-sama Pak Koltak, selamat sore. Masih dengan pertanyaan berikutnya nih Pak Isa. Oh, sebentar, linknya minta dikirim ulang. Pertanyaan berikutnya itu adalah masih tentang BPJS Pak Isa. Karyawan kami ada sekitar 5.500. Wah, banyak ini. Dan untuk turn off-nya cukup tinggi. Jika kami rekrut karyawan baru, apakah BPJS bisa tidak perlu diikut sertakan? Ini BPJS kalau di situ bahasanya kan lebih ke jaminan pensiun yang tidak wajib diikut sertakan. Kalau untuk BPJS baik tenaga kerjaan kesehatan itu mandatori. Jadi untuk lebih ke itunya untuk program jaminan pensiunnya yang pengusaha tidak wajib mengikut sertakan pekerja program jaminan pensiun. Kalau untuk mengenai BPJS lain baik tenaga kerjaan kesehatan itu mandatori. Itu Jan. Karena itu tadi tambahan yang terbaru kan mengenai BPJS tenaga kerjaan ada penambahan program jaminan sosial yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu nanti akan keluar PP yang terbaru dari Undang-Undang Cipta Kerja mengenai jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi BPJS mandatori, wajib baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Ya, yang tidak wajib diikutsertakan itu mengenai program jaminan pensiun. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Dian Agustina. Jadi untuk BPJS kesehatan itu masih mandatori ya, yang tenaga kerjaan itu masih mandatori. Karena ada penambahan program. Karena ada penambahan, alasannya karena ada penambahan program tadi itu ya. Ya, perluasan program jaminan sosial. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak tadi di pasal 154A bahwa alasan PHK tidak dapat dilakukan karena tenaga kerja tersebut melakukan pelanggaran SP1, SP2, atau SP3. Jadi perusahaan bisa memberikan sanksi apa selanjutnya? Alasan PHK itu tetap SP1, SP2 tetap ada di 154. Dia tetap tidak menghapus keberlakuannya, tapi di situ tetap disebutkan sebagai alasan PHK-nya. Nah, jadi untuk sanksi tetap ada mengenai SP1, SP2, SP3. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja ada masuk di pasal 154. Di situ mengenai sanksi SP1, SP2 tetap ada. Jadi cuma yang dihapus keberlakuannya itu di pasal di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan, tapi di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 Ketenagakerjaan di pasal 154A mengenai sanksi-sanksi tadi SP1, SP2, 3 tetap masih ada. Itu sebagai alasan PHK-nya. Namun tata cara untuk PHK itu masih diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah. Itu.
Oke, oke. Ya. Habis nih pertanyaannya, Pak Isa? Udah nggak ada lagi. Yang penting nggak pusing, pasang-pasang aja. Iya. Saya sih udah pusing dari awal tadi ya. Lihat pasangan yang banyak betul gitu kan. Nah, baik Bapak Ibu, seperti biasa ya, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, mudah-mudahan saya yakin ya walaupun belum banyak pertanyaan pada hari ini, tapi sebenarnya banyak pertanyaan, cuman masih ya tadi lah nunggu Mbak RPP tadi. Kan, gitu. Nanti kita mudah-mudahan pada saat RPP keluar kita bisa mengadakan kembali ya kegiatan virtual seperti ini untuk pembahasan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 3.58 ini bonusnya udah setengah jam sendiri ini bonusnya. Oh, Pak materi, ya nanti materi kita kirim Bapak Ibu, materi nanti kita kirim ke WA masing-masing peserta bagi yang mengisi form evaluasi ya. Sekali lagi bagi yang mengisi form evaluasi kegiatan. Yang tidak mengisi form evaluasi kegiatan ya tidak dikirimkan gitu ya. Tuh, secara otomatis pada saat Bapak Ibu mengisi form evaluasi kegiatan itu juga akan mendapatkan sertifikat ya, otomatis begitu setelah ngisi sertifikat langsung dikirim ke email Bapak Ibu semuanya. Baik, seperti biasa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita foto bersama terlebih dahulu ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan kameranya kami persilahkan ya. Saya doakan yang mengaktifkan kameranya banyak rezekinya ya. Ya, bercanda ya Bu ya gitu. Dari tadi pembahasannya serius banget nih soalnya. Ini di akhir harus ada bercandanya sedikit lah. Silakan diaktifkan kameranya ya. Walaupun pakai masker nggak kelihatan senyumnya ya. Makanya dari sorot matanya kelihatan kalau sedang bahagia ya. Baik, silakan lihat kamera di depan kamera Bapak Ibu, saya akan screenshot. Nah, nanti saya kirimkan juga beserta materinya ya. Ya, kalau yang senyumnya manis bisa jadi cover kegiatan selanjutnya. Ini. Ya. Berikan screen terbaik Bapak Ibu. 1, 2. Oke, masih di halaman pertama nih ya, masih banyak halamannya. Julio sibuk kerja ya. Bagaimana deh? Julio sibuk kerja dia. Ya. 3, 2. Oke, satu lagi. Satu lagi terakhir. Oh, terakhir nih cuma 6 aja nih. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi kami dari P2SDM, saya di Cabut P2SDM mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan hari ini. Doakan kami selalu sehat ya untuk bisa memberikan materi-materi selanjutnya yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu tadi yang sudah mengisi form evaluasi, saya mengucapkan terima kasih atas feedback yang sudah diberikan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan untuk kami agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Akhir kata dari kami, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Isa, Cak Dut. Sama-sama.